Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Mancup lagi. Kita belajar matematika. Ya, sekarang kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang inverse matrix. Tentunya ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3 ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like serta share sebanyak-banyaknya supaya semua orang mendapatkan manfaat yang sama. Oke. Nah, sekarang kita bahas inverse matrix. Inverse dari matriks A misalkan. Nah, ini dia simbolnya A pangkat min 1, yaitu disebut dengan inverse matrix A adalah seper daripada determinan dikali A join A. Nah, terus semua matriks kayak gini? Iya, semua matriks begini. Cuma perbedaannya apa ya? Perbedaan nyari determinannya beda ya. Nyari A joinnya untuk 2 kali 2 dan 3 kali 3 juga beda. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang 2 kali 2 dulu ya. Oke. Nah, untuk matriks 2 kali 2, misalkan kita punya matriks A adalah A, B, C, D, maka yang disebut dengan yang disebut dengan inverse daripada matriks A adalah inverse A adalah seper determinan. Nah, determinan yang 2 kali 2 masih ingat bagaimana caranya? Tinggal dikali silang ya, A kali D dikurang dengan B kali C, kemudian dikali A join. Nah, A joinnya bagaimana nih? Nah, A joinnya gampang, sederhana ya. D sama A-nya tukeran, kemudian BC-nya tetap, cuma dikali negatif ya, atau berubah tanda aja ya, dikali negatif 1. Udah begitu doang ya, sederhana sekali, mudah ya. Nah, sekarang kita coba contohnya ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya matriks 2 kali 2 dari A misalkan 1 2 3 4, maka yang disebut dengan inverse daripada matriks A adalah, oke, inverse daripada matriks A adalah seper determinannya 1 dikali 4 dikurang 2-nya dikali 3 dikali dengan ajoin ya, 1 4 ditukar, kemudian 2 dan 3 tetap posisinya, cuma dikali negatif. Udah, ini jadi berapa nih? Ini 4, ini 6, berarti min 2 ya. Kemudian 4 min 2 min 3 1. Begini aja udah cukup, atau semua unsur di sini dikali dengan min setengah atau dibagi min 2 juga boleh. Ini 4 dibagi min 2 jadi min 2, min 2 dibagi min 2 adalah 1, kemudian min 3 dibagi min 2 adalah 3 per 2, dan 1 dibagi min 2 atau dikali min seperdua adalah min seperdua. Udah begitu doang ya matriks inverse matriks 2 kali 2. Nah, sekarang kita punya matriks A yang ordonya 3 kali 3 nih ya. Bagaimana ceritanya nih ya? Kita mau bahas inverse. Nah, determinannya sudah dibahas di video sebelumnya ya, berkaitan dengan determinan matriks 3 kali 3. Silakan dilihat dulu. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah berkaitan dengan adjoinnya daripada si matriks 3 kali 3 ini. Oke, yang disebut dengan adjoin daripada si A ini adalah ya. Nah, ini ada yang namanya matriks kofaktor. Matriks kofaktor dari A ini nanti kita transposin. Nah, begitu ceritanya ya. Jadi kita cari matriks kofaktor terus ditransposin. Nah, itu adalah adjoin. Nah, cuma matriks kofaktor itu apa? Nah, sebelum kita ke matriks kofaktor, kita belajar yang namanya minor terlebih dahulu. Waduh, apalagi tuh minor ya. Nah, kita bahas setelah ini, oke. Nah, sekarang kita bahas minor. Ya, apa yang disebut dengan minor? Minor itu adalah sebuah matriks, anak matriks lah ya. Anak matriks kita sebutnya. Nanti anak matriksnya ini ada 9 sesuai dengan unsur yang ada di dalam ini nih, di dalam matriks 3 kali 3 ya, karena contohnya gini, yang sederhana aja lah, misalkan M11 di sini. Nah, si M11 atau minor 11 ini adalah minor baris ke-1, kolom ke-1. Artinya apa? Baris ke-1 dan kolom ke-1 itu kita eliminasi atau kita ilangin. Baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, berarti yang tersisa di sini apa? Di sini yang tersisa adalah EFHI. Nah, EFHI itu adalah anak matriksnya yang tersisa gara-gara siapa? Gara-gara si eh, baris ke-1 dan kolom ke-1-nya kita hilangkan. Terus kita cari determinannya. Determinan gimana? Ya tinggal E kali I gitu kan. Dikurang dengan F kali H. Nah, itu untuk minor 11. Kemudian emang ada berapa minor? Tadi kayak saya bilang ada 9 ya. Berarti minor 11, kemudian ada minor 12, kemudian ada minor 13, kemudian ada minor 21, ada minor 22, ada minor 23, dan ada minor 31 sampai minor
33 minor 3 nah jadi ada 9 begitu ceritanya. Nah sekarang kalau minor 1 2 bagaimana? Minor 1 2 berarti baris ke 1, kolom kedua kita hilangkan, kolom kedua di sini berarti yang tersisa D F G I. Oke udah paham ya, D F G I. Terus tinggal dikalihin D I dikurang F G. Udah begitu. Nah semuanya nanti tinggal dicari, itu berkaitan dengan minor ya. Nah sekarang kita cari yang berkaitan dengan kofaktor. Nah, yang disebut dengan kofaktor itu apa? Yang disebut dengan kofaktor sebenarnya sederhana ya. Bahasan apa notasi matematiknya begini. Misalkan KIJ itu misalkan kofaktor 11, 12 atau seterusnya lah ya. Itu adalah minus 1 dipangkatin I ditambah J dikali dengan minor IJ. Nah, gitu. Minus 1 dipangkatin jumlah daripada baris sama kolom dikali dengan si minornya. Nah, ternyata kalau dari sini bahasa ini yang mudahnya adalah kalau bahasanya adalah tinggal plus ini kalau min 1 pangkatnya genap berarti positif. Kalau min 1 pangkatnya ganjil berarti negatif kan. Berarti kofaktor itu adalah nilai plus atau minusnya daripada si minor ya. Jadi kofaktor adalah tinggal tambahin plus minus daripada si minor. Kalau misalkan jumlah baris dan kolomnya adalah genap, maka dia positif daripada si minor yang dimaksud. Kalau misalkan dia baris dan kolomnya adalah ganjil, maka dia menjadi negatif daripada minor tersebut. Contoh yang sederhana, misalkan kita punya K11 deh, kofaktor 11. Nah, kofaktor 11 berarti min 1 pangkat 1 tambah 1 M11. Udah gitu doang. Berarti ini 1 tambah 1 kan 2 itu genap, berarti min 1 pangkat 2 genap berarti positif M11. Nah gitu ya. Tapi nggak mesti harus kita tulis rumusnya. Ini langsung selang-seling aja ya. Jadi nggak usah tulis min 1 pangkat bla 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 ntar genap ganjil, positif negatif, langsung aja. Kalau kofaktor 11 itu insya Allah langsung positif. Nah langsung selang-seling habis itu. Kofaktor 12 berarti negatif. Negatif siapa? Negatif M12 minor 12. Berarti kalau kofaktor 13 berarti plus min plus. Nah, gitu aja. Dan selanjutnya kita punya kofaktor 21 plus min M21, K22 juga sama positif M22, K23 juga demikian plus min plus min M23 dan seterusnya ya sampai ke K33. Jadi dimulai dari K11 itu positif M11, seterusnya selang-seling aja. Nggak mesti ditulis seperti ini. Oke, itu berkaitan dengan kofaktor. Oke, nah sekarang kita bahas adjoinnya. Nah, jadi udah minor udah, kofaktor udah definisinya, sekarang adjoin. Nah, ceritanya kita udah punya nih matriks kofaktornya. Tadi ada 9 ya, K11 terus sampai K33 udah dapet tuh. Ya, yang tadi definisinya adalah plus minusnya daripada si minor. Nah, sekarang disebut dengan adjoin apa? Tadi yang kita sebut dengan adjoin adalah matriks kofaktor ya. Adjoin A adalah matriks kofaktor dikasih pangkat T. Pangkat T apa? Transpose. Berarti kalau matriks kofaktor adalah demikian, maka transposnya bagaimana? Ya transposnya berarti ini yang harus ya dia K1, 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 K2, K1, 3 adalah mendatar gini jadi baris, maka berubah menjadi kolom. Udah gitu doang ya. Gampang ya. Jadi tinggal dirubah setelah kita dapat si matriks kofaktor, tinggal pindahin dari harusnya baris menjadi kolom. Nah ini yang disebut dengan adjoin daripada matriks 3 kali 3. Oke, next selanjutnya kita cari contoh soalnya terus kita bahas. Oke.